Kawasan Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. This is Light FM 105.8 Light FM. Phone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Hello? Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Light Audience spesial Hari Ibu. Tupperware dan Light FM mempersembahkan Surat Buat Ibu, wujud cinta kasih sesungguhnya. Raut lelah di senyumannya menyemangatkan hidup kita, menikmati kehangatan dan keindahan kasih sayang. Setiap kerut dalam dirinya seakan menjadi garis hidup buah hatinya. Tetesan peluhnya menggambarkan kekuatan cinta yang mendalam. Cinta, pengorbanan, kasih sayang yang penuh ketulusan dan keikhlasan menjadi nadi di setiap kehidupan. Berikut ini surat buat ibu dari Nina di Cimanggis, Depok. Halo Ibu, apa kabar? Aku sih berharap Ibu baik-baik aja ya. Aku lagi inget-inget nih waktu mutusin belajar mandiri. Pertama kali yang terbayang, mesti aku ngerasa aku bakalan kesiangan tiap hari. Karena Ibu itu tiap hari pasti bawain aku. Jadi kejadian deh, aku tiap hari di sini tuh pasti telat bangun. Makanya sebisa mungkin aku pengennya bisa deket sama Ibu biar bisa kayak dulu lagi. Oh ya Bu, aku tuh janji sesibuk apapun aku tuh harus pulang. Karena tuh Ibu itu penasihat spiritual aku, alarm aku, reminder aku, ya juga keramat hidup aku sih. Jadi aku susah gitu loh kalau misalkan harus jauh-jauh. Oh iya Bu, tahu nggak, semua teman-teman di kantor itu kagum loh waktu Ibu nelpon aku cuman buat nanyain aku udah minum susu belum, udah minum madu atau belum, vitaminnya gimana. Ya pokoknya waktu tuh nggak akan cukup deh untuk membahas Ibu. Dan ini membuktikan kalau Ibu tuh berarti banget buat aku. Selamat Hari Ibu ya Bu, I love you. Demikianlah surat buat ibu bersama Tupperware yang mengekspresikan curahan hati Anda untuk ibu di spesial Hari Ibu yang dipersembahkan oleh Tupperware dan Light FM, the best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita memang harus selalu memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta. Apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai ya, karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM.
kesejatian diri. Proses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 FM, the best slow station, segalanya untukmu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Desember 2011. Dan sudah nyambung ya? Jack? Oke. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Siwo? Baik-baik ya Siwo ya? Biasa-biasa saja. Masih laki-laki Siwo? Masih laki-laki, kayak dia jadi ibu. Belum jadi ibu ya. Oke, ya kebetulan hari ini kita menyambut Hari Ibu nih Siwo ya. Mudah-mudahan para ibu atau para calon ibu yang ada di seluruh Indonesia atau dimanapun yang bisa mendengarkan Light FM betul-betul bisa memaknai hari ini sebagai Hari Ibu, begitu ya. Baik, Siwo, kita langsung saja buka dengan terima telepon pertama ya Siwo ya. 021398359905. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Sadarudin. Sadarudin ya, Mas Sadarudin ya. Oke, di mana Mas? Jakarta. Di Jakarta. Silakan Mas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta di-sharingkan masalah takwa yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Itu aja Takwa yang sebenarnya itu seperti apa begitu ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Sadarudin. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan Siwo, kita langsung buka acara ini. Kepada teman-teman semua, para Light Audience serta seluruh peserta dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Seperti biasanya, mohon taruh saya sebagai teman sharing, sekedar teman sharing saja, agar tidak ditaruh di selain posisi itu. Maksudnya bahwa saya di sini bukan sebagai narasumber, bukan sebagai rujukan, tapi sekedar sebagai teman sharing saja. Sehingga enak ya, seandainya tidak cocok kemudian ditolak, itu enak untuk menolak ya. Tapi kalau ini narasumber kok ditolak ya kan nggak relevan. Ini rujukan kok ditolak kan nggak relevan. Tapi kalau sekedar teman sharing kemudian nanti ditolak pendapatnya, ditolak sharingnya, itu kan wajar-wajar saja. Ya karena memang apa yang akan saya sharingkan itu baru kebenaran yang menurut saya, baru kebenaran yang dibatasi oleh subjektivitas saya, sehingga masih dalam wilayah relatif, tidak ada jaminan pasti benarnya. Jadi yang santai-santai aja, tapi tetap fokus, jangan tergesa diterima, namun juga jangan tergesa ditolak, agar kalau kita menerima atau menolak itu benar-benar bisa membangun, paling tidak membangun pengetahuan kita lebih jauh, bisa dipakai sebagai mungkin tambahan bantuan kalau kita mau membangun karakter kita. Ya, tapi di acara sharing kita kan kita sekedar saling berbagi pemahaman. Jadi khususnya mari kita saling membangun kepada pemahaman yang minimal itu argumentatif dan lebih jauh diharapkan lebih bermutu. Kira-kira seperti itu.
Ya kira-kira pengantar wajibnya seperti itu. Dan tadi pertanyaan pertama itu kayaknya sudah keluar dari koridor saya. Karena pertanyaan dari Mas Sadarudin tadi kalimatnya begini, mohon di-sharingkan tentang apakah takwa yang sebenarnya. Nah itu sudah di luar koridor saya. Kalau pakai kata yang sebenarnya itu saya juga baru nyari gitu. Ya, tapi kalau takwa sekedar menurut saya, nah itu yang saya tahu di situ. Tapi kalau yang sebenarnya, nah saya yang belum tahu. Jangan-jangan apa yang saya yakini benar saat ini ternyata belum yang sebenarnya. Mungkin masih ada yang sebenarnya, tapi sekarang saya belum tahu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah takwa yang sebenarnya? Saya hanya bisa menjawab bahwa saya belum tahu. Sama, saya juga sedang mencari. Saya juga sedang berproses. Mudah-mudahan arahnya benar ke arah sana, ke arah takwa yang sebenarnya. Nah, maka mohon maaf kalau saya tidak mengambil pertanyaan sebagaimana adanya yang saya tulis, tapi mungkin sedikit saya kurangi bobot pertanyaannya. Takwa yang benar menurut saya yang seperti apa? Tapi bukan takwa yang sebenarnya, itu saya belum tahu. Kalau takwa yang sebenarnya maka saya harus mengatakan, mendefinisikan yang tidak mungkin ada salahnya di situ. Yang namanya yang sebenarnya toh. Ya, jadi saya pangkas sedikit pertanyaannya, saya turunkan kadarnya sesuai dengan kapasitas saya. Kalau yang sebenarnya, wah itu berarti sudah terjamin pasti benar. Enggak, itu di luar kapasitas saya. Saya masih dalam proses pencarian. Kalaupun saya memahami takwa yang benar itu begini, tapi begini itu baru menurut saya loh ya. Daya tangkap saya dalam belajar terbatas. Daya kesucian saya di dalam menangkap kesucian pemahaman juga terbatas. Informasi yang saya terima, yang masuk ke saya juga terbatas. Sumber informasinya juga terbatas. Jadi banyak sekali keterbatasan sehingga saya tidak memungkinkan masuk kepada wilayah yang sebenarnya. Atau hakikat takwa adalah, nah itu ya saya nggak berani ke wilayah-wilayah mutlak seperti itu. Saya baru berani masuk sesuai dengan kadar saya. Kalaupun kalimatnya hakikat takwa, tapi takwa itu baru menurut saya. Tapi ya nggak layak kalau saya sebut dengan hakikat, enggak deh. Atau takwa yang sebenarnya, tapi menurut saya itu juga nggak layak. Nah, yang relevan adalah takwa sepanjang yang saya pahami. Nah, wilayahnya menjadi relatif karena memang jaminannya apa ya bahwa pemahaman saya ini pasti benar kan? Saya sendiri tidak ada jaminannya. Ya, jadi mohon maaf Mas Sadarudin, saya turunkan sedikit grade pertanyaannya. Jadi bukan takwa yang sebenarnya, bukan, tapi takwa sepanjang yang saya pahami. Takwa sepanjang yang saya pahami adalah seluruh aktivitas kita yang tujuannya adalah untuk mendekati Tuhan. Tujuannya adalah untuk mendekati sumber kesempurnaan. Kemudian aktivitas itu motivasinya, niatnya adalah dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan. Kemudian dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang sudah diatur oleh Tuhan.
Jadi saya mempunyai tiga tiga alat ukur untuk menilai apakah itu takwa atau tidak. Sesuatu disebut takwa pada saat memenuhi tiga kriteria itu. Apakah takwa itu? Takwa adalah aktivitas kita. Aktivitas itu bisa aktivitas fisik, bisa aktivitas pikir, bisa aktivitas hati. Ya, jadi termasuk bagaimana manajemen indera kita, manajemen pikir kita, dan manajemen hati kita, manajemen spiritual. Kegiatannya mencakup itu. Pada saat aktivitas itu tujuannya adalah Tuhan, Allah. Motivasi, niat, dan semangatnya adalah menghamba kepada Allah, mentaati perintah Allah. Ketiga, aktivitas itu dilakukan dengan cara-cara yang sudah dipandu aturannya oleh Allah. Kalau aktivitas itu memenuhi tiga kriteria ini, maka saya memahaminya itu sebagai disebut dengan takwa. Singkatnya, takwa itu berupa aktivitas. Ya. Aktivitas itu bisa aktivitas fisik, pikiran, ataupun hati, yang tujuannya adalah Allah, niatnya adalah mentaati perintah Allah, caranya dengan cara-cara yang sudah dikehendaki oleh Allah. Itu yang saya pahami sebagai takwa. Mohon maaf, yang saya pahami di situ tolong digarisbawahi. Karena bisa jadi ada definisi takwa yang lebih benar dari itu, yang saya sekarang belum tahu. Kalau saya menemukan suatu saat definisi yang lebih bermutu dari itu, yang bobot argumentasinya juga lebih bermutu dari itu, pasti ilmu saya akan berubah, pasti pemahaman saya akan berubah. Sementara untuk saat ini, itulah yang saya pahami sebagai apa yang disebut dengan takwa. Takwa adalah sebuah aktivitas, tujuannya adalah Allah, niatnya adalah bismillah, caranya adalah dengan cara-cara yang sudah sudah dipandukan, sudah diatur oleh Allah. Tujuannya Allah, ini masalah tauhid. Nah, kemudian niatnya itu, motivasinya itu mentaati perintah Allah. Ini adalah masalah jihadun nafas. Cara-caranya sesuai dengan yang sudah diatur oleh Allah. Ini masalah fikih. Jadi takwa itu menyangkut akidah, jihadun nafas, dan syariah. Itulah kira-kira cukup globalnya aja. Kira-kira begitu. Saya kembali dulu ke bos. Ya,
Terima kasih Siwo. Dan tadi siapa? Mas Sadarudin ya yang sudah sharing bersama-sama. Oke, saya buka kembali di 021398350905. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bayu. Mas Bayu, silakan. Iya, Bu. Saya mau nanya lagi tentang kebenaran ya. Jadi maksud kebenaran menurut Siwo itu apa? Dan secara praktis ya, kebenaran itu yang bagaimana sih dikatakan ini benar, ini salah. Karena saya sering ini benar salah. Terus yang kedua, tentang kemarin itu tentang hening. Tentang apa? Hening itu. Hening. Iya, yang kemarin itu. Ya. Ya udah itu aja, hening. Apa sih? Maksudnya apa sih hening itu gitu ya? Oh ya udah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, dua yang diseringkan Siwo tentang kebenaran secara praktisnya seperti apa? Dan yang kedua adalah nih, silakan Siwo. Mas Bayu, apakah kebenaran itu menurut Siwo gitu ya? Kayaknya pernah ditanyakan oleh beliau yang sama juga. Kebenaran adalah, ini sepanjang yang saya tahu lah ya, sesuatu nanti itu bisa berupa bentuk teoritis dan bisa juga berbentuk praktis, sehingga ada kebenaran teoritis dan ada kebenaran praktis. Kebenaran teoritis adalah sesuatu yang kita memahami sesuatu sebagaimana adanya. Itu kebenaran kaitannya dengan kebenaran teoritis. Kalau kita mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, meyakini sesuatu, tetapi tidak sebagaimana adanya, maka itu tidak benar. Kemudian yang kedua, kebenaran praktis. Kita mensikapi sesuatu sebagaimana mestinya. Itu kebenaran yang sifatnya praktis. Jadi, oh ini ada masalah begini. Bagaimana saya bersikap? Apakah sikap saya benar atau tidak benar? Kalau saya bersikap sebagaimana mestinya, maka itu sebuah sikap yang benar. Pada saat saya bersikap tapi tidak sebagaimana mestinya, maka tidak bisa disebut sebagai benar. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang apakah benar. Benar adalah sesuatu yang sesuai dengan realitasnya. Kalau dipecah menjadi teoritis dan praktis. Bagaimana sesuatu itu disebut benar dan sesuatu itu disebut tidak benar? Nah, kalau tadi itu kita lihat dari bentuk aksinya. Kalau kita mau ambil perspektif dari alat ukurnya, alat ukur pertama kebenaran itu adalah, kalau dalam bahasa teknis disebut dengan dalil akli. Dalil akli itu hasil pemikiran, jadi kesimpulan dari pemikiran yang sesuai dengan kaidah akal. Itu disebut akli. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh cara berpikir yang akliyah itu. Jadi kita perlu bedakan ini antara pikiran dengan akal. Akal itu adalah nurani. Kemarin saya dengar pidatonya dari pemimpin Partai Hanura, tapi dibedakan ya antara akal dan nurani. Kalau kita hanya menggunakan akal, maka beginilah yang terjadi. Maka mari kita menggunakan nurani, gitu lah. Nah, yang saya tangkap di pidato itu,
oh akal masih disamakan dengan fikir. Disitulah saya dulu jungkir balik dalam memahami apa sih yang disebut dalil akli itu. Sehingga itu kalau di dalam pelajaran Islam itu pelajaran yang sangat penting, karena sesuatu disebut benar pada saat dia sesuai dengan dalil akli dan dalil nakli gitu. Nah, dalil akli itu apa? Jadi kalau misalnya begini, dulu sih waktu masih di Ramako dulu, masih judulnya acaranya Keluarga Islami, itu banyak yang komplain, ini kok ada acara religi, acara sharing masalah spiritual tapi nggak pernah pakai dalil gitu kan. Yang dimaksud mungkin ya seperti saya dulu, yang dimaksud dalil itu ayat, hadis gitu. Jadi seakan-akan dalil nakli itu bukan dalil. Jadi kok ada pengajian kok nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, itu dinyatakan bahwa gimana itu acara religi, acara Islam kok nggak pakai dalil gitu ya. Ya, saya juga dulu punya sempat mampir di fase itu, sehingga saya terjebak seakan-akan dalil itu hanya ayat, hadis gitu ya. Tapi setelah kemudian berlanjut, saya banyak komplain tentang sebetulnya mana sih dalil akli itu. Kalau dalil nakli lebih mudah deh sumbernya itu, tapi dalil akli itu mana? Kabur. Definisi akli itu apa? Kabur. Saya tanya ke sini, ke sana, ke sini, ke sono, ke sono, kabur semua jawabannya. Nah, tapi dari jalan ke jalan, proses ke proses, akhirnya saya mendapatkan. Pertama, saya harus membedakan antara fikir dan akal. Bahwa pikiran itu bukan akal. Akal itu sesuatu yang sangat suci. Pikiran itu bisa baik, bisa buruk. Akal tidak bisa buruk. Misalnya seperti itu. Nah, dalil akli itu apa? Dalil akli itu hasil pemikiran yang memenuhi kaidah-kaidah akal. Nah, akal itu kemudian kalau menggunakan bahasa, bukan bahasa teknis ya, bahasa yang lebih ke masyarakat, itu nurani itulah akal. Nurani itulah yang sering disebut dengan hati kecil, yang disebut dengan hati sanubari, yang disebut dengan sesuatu yang selalu mengajak kita kepada kebenaran, sesuatu yang selalu mencela pada saat kita berbuat kesalahan. Ya, kembali ke masalah, kalau kita melihat dengan sudut pandang validator, alat ukur, sesuatu disebut benar, itu alat ukur pertamanya adalah akli. Akli itu hasil berpikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah akal, itu namanya akli. Jadi hasil pemikiran yang sifatnya, jadi logika itu bisa untuk dalil, rasional itu bisa untuk dalil, filosofis itu bisa untuk dalil, sepanjang tidak menabrak norma-norma nurani, tidak menabrak norma-norma akal. Lah, apa saja norma-norma akal, norma-norma nurani? Ya, kalau kita di situ belum bisa jawab, bagaimana kita bisa memahami mana yang akli dan mana yang tidak akli? Karena basic sesuatu disebut akli, basicnya ada pada nilai-nilai nurani. Tapi kalau kita tidak jelas nurani itu yang seperti apa, ya pasti kita kabur juga akli itu seperti apa. Ya, itu validator pertama. Validator kedua itu lebih tinggi, karena yang bermain di situ itu bukan lagi logika, bukan lagi rasional, bukan lagi filosofis, bukan lagi pikiran, bukan lagi akli, tapi akal itu sendiri, yaitu nurani itu sendiri. Tidak ikut pikiran, mekanisme otak tidak ikut campur di situ. Kalau masih ada mekanisme otak, itu wilayahnya adalah wilayah logika, penalaran, rasional, filosofis, ya begitu. Pada saat dia dibangun dengan kaidah-kaidah
al-akal, maka akan terjadi kesimpulan-kesimpulan yang bisa dijadikan sebagai dalil, argumen kebenaran. Nah, validator yang kedua itu lebih tinggi karena tidak menggunakan mekanisme otak, tidak menggunakan hal-hal yang terkait dengan akliyah tadi, tetapi langsung oleh akal itu. Basicnya kesucian. Nanti kalau ini kemudian terkait dengan nakli, ya, yang bisa sesuai dan terkait dengan nakli, misalnya firman atau ayat atau wahyu, itu akal ini. Kalau ayat, wahyu, firman itu dirasionalisasi bisa, tapi hanya yang global-global yang sifatnya akliyah. Lebih jauh, lebih lengkap, yang lebih mampu untuk menyelam dan terbang mengeksplorasi ayat, wahyu, firman itu adalah sang nurani, sang akal ini. Meskipun bisa pada skala tertentu, yaitu menafsiri wahyu dengan akli, bisa, iya, tapi terbatas oleh ayat-ayat tertentu yang disebut ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mudah. Begitu menyentuh ayat-ayat yang sulit, ayat-ayat yang mutasyabihat, maka yang harus lebih bermain bukan lagi akli, tetapi akal itu sendiri. Bukan lagi mekanisme rasional, tetapi mekanisme nurani, mekanisme al-akal. Wahyu, firman, itu adalah cahaya. Sementara nurani, akal, itu juga cahaya. Bukan sinar ya, cahaya ya. Nah, yang bisa lebih relevan untuk menangkap wahyu, firman, ayat, ya yang selevel. Jadi yang mampu menangkap secara lebih utuh terhadap wahyu, wahyu, firman, ayat, itu adalah sang nurani ini, sang cahaya yang ada dalam diri kita. Begitu deh kira-kira. Jadi kalau dilihat dari perspektif alat ukur kebenaran, ada dua, yaitu akliyah dan nakliyah. Akliyah adalah terkait satu validator yang kaitannya itu dengan mekanisme kepala. Sementara kalau nakliyah itu validator yang kaitannya itu dengan wilayah dada. Kira-kira begitu. Yang saya tahu begitu ya. Jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Ya, kira-kira begitu Mas. Oh, masih ada satu lagi, hening. Apakah hening itu? Tergantung siapa yang mengucapkan hening itu. Ya, jadi kalau tanyanya ke saya, ya hening pada saat begini deh, hening ini harus terkait dengan istilahnya apa itu, terkait dengan kasusnya apa, itu apa namanya. Jadi sangat terkait dengan konteksnya. Konteksnya apa? Hening itu ada heningnya pikiran, ada heningnya suasana, bisa. Ada heningnya situasi, bisa. Ada heningnya terkait dengan masalah hati, ada. Jadi ya macam-macam lah. Kesamaannya adalah terjadinya satu suasana yang tidak ribut, tidak heboh, yang tenang, yang free, yang rileks,
yang hening, yang tidak kacau balau lah, tidak kacau balau, tidak ribut, tidak heboh, tidak hura-hura, tidak, tapi sesuatu yang simple, sesuatu yang sunyi, sesuatu yang ya begitulah. Kayaknya kita masing-masing sudah tahu lah hening itu apa. Cuma kalau di konteks yang berbeda, kita bisa jadi semakin sulit memahami. Misalnya begini, kalau heningnya suasana kan kita, ya misalnya begini, kalau kita di tengah pasar jam 12 siang, ya bagaimana disebut hening? Suaranya banyak, kegiatannya banyak, itu kan nggak sulit disebut hening. Tapi kalau kita di mihrab jam 3 malam misalnya, nah itu jelas suasananya kan lebih hening dibandingkan yang di pasar jam 12 siang itu. Nah, tapi kalau heningnya itu dikaitkan dengan heningnya suasana pikiran, nah gimana ya? Ada istilah misalnya begini, meditasi ya itu dimulai dari menzerokan pikiran. Nah gimana tuh? Bisa disebut itu hening? Ya bisa. Tapi bagaimana memahaminya? Lebih sulit kan? Nah, apalagi lebih dari itu. Konsentrasi itu juga butuh hening, meskipun orang-orang tertentu bisa, meskipun situasinya hiruk pikuk, tapi dia tetap bisa hening, sehingga dia bisa konsentrasi, dia fokus kepada sesuatu. Itu untuk fokus, untuk konsentrasi itu perlu ada hening di situ. Konsentrasi itu butuh hening. Waktu saya belajar menembak, saya harus hening dari segala hal, kecuali kemudian saya hanya berfokus kepada bagaimana saya bisa terhubung dengan satu titik sasaran. Nah, saya pernah belajar telepati. Ada lingkaran-lingkaran yang semakin mengecil dan di tengahnya adalah titik hitam. Saya harus hening dari segala hal kecuali yang punya aktivitas hanya pikiran dan mata saya, sehingga saya bisa fokus seluruh lingkaran-lingkaran garis hitam, lingkaran di luar itu hilang, tidak terlihat, yang terlihat hanya satu titik di tengah itu. Itu butuh hening. Mungkin di luar itu hiruk pikuk, tapi saya harus mempunyai situasi kedirian saya, khususnya terhadap pikiran dan mata saya, untuk hening dan fokus ke satu titik. Itu juga hening. Belum lagi nanti kalau hening dalam makna spiritual, kayak apa ya? Ada istilah-istilah, nanti di sana juga ada. Ada istilah namanya trans misalnya. Bukan Trans Jakarta, Trans Halim, bukan ya. Trans di sini adalah istilah para sufi, istilah para arifin, ada istilah trans. Ada lagi istilah misalnya, ada istilah khusyuk misalnya. Khusyuk itu hening juga. Ada istilah tajarrud. Apa ini tajarrud ya? Itu istilah teknis sih, terkait dengan bahasa-bahasa para arifin atau bahasanya di wilayah para sufiyun ya. Itu ada istilah tajarrud. Itu juga butuh sesuatu yang disebut hening. Jadi hening itu bisa mudah dipahami pada konteks tertentu, bisa sangat sulit pada konteks yang lain. Tetapi untuk bisa memahami hening yang dimaksud oleh Mas Bayu itu, ya harus ada konteksnya. Apa maksudnya? Pada konteks apa hening ini? Gitu. Ada hening cipta. Ciptanya yang diheningkan.
ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit dan sesuatu yang kenapa itu disebut mengheningkan cipta. Ya, tapi sekarang kan tinggal simbolnya, tinggal apanya ya, tinggal prosedurnya, tinggal formalnya saja kan. Maksudnya mengheningkan cipta itu begitu, gitu kan bentuknya. Ya, kepalanya ditundukkan ke bawah, kemudian ada musik tertentu yang disebut musik mengheningkan cipta, itu kan. Masih pada hafal musiknya. Ya, saya dulu militer jadi masih hafal musik. Bagaimana musik hening cipta itu. Ya, macam-macam makna dari hening, tergantung konteksnya yang mana. Kira-kira gitu, Mas Bayu. Pasti nggak puas nih. Ya, nggak dikasih konteks ya begitu. Akhirnya kesana kesini. Gitu. Lanjut, bro. Ya, baik, kita coba terima lagi telepon. Masih ada waktu sekitar 19 menit ke depan ya di sesi pertama ini. Silakan di 0213983905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Pak? Jafar, Pak, di Parung Serap. Bapak Jafar di Parung Serap, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ciwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana, Ciwo? Biasa-biasa aja? Biasa-biasa saja. Sehat, Ciwo, ya? Ya, kadang sehat, kadang sakit. Logis. Iya, lanjut Pak Jafar, silakan. Assalamualaikum, Mas Sen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jafar. Ciwo. Yuk. Mau sharing nih, Ciwo. Yuk. Tentang fikir, terus nurani dan nafas. Nafas, fikir, dan nurani. Nurani dan nafas ya? Iya. Nurani itu saja Pak Jafar? Maksudnya begini, Pak Ciwo. Ini nafas apa nafas? Nafas, nurani sih. Nafas apa nafas? Nafsu, fikir. Nafsu apa nafas? Nafsu, fikir, dan nurani. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan, Ciwo, dengan informasi yang seperti sekarang kan kadang-kadang cara penerimaan kita itu kan agak sulit, Ciwo. Jadi bagaimana caranya untuk menangkal sesuatu supaya nurani yang nyaris tidak terdengar ini bisa terdengar gitu, Ciwo. Ya, Ciwo. Yuk. Oke, itu saja Pak Jafar. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar dan silakan Ciwo, kita mulai lagi sharing. Ya. Pak Jafar. Fikir, nurani, nafsu. Bagaimana cara kita menangkal agar sesuatu itu bisa didengar oleh nurani? Mungkin begitu. Mohon dimaklumi kalau saya anggap saya salah ya. Kita kayaknya sudah cukup sering untuk membahas apakah pikiran, apakah nurani, dan apakah nafsu. Pikiran itu wilayahnya di kepala. Nurani dan nafsu itu wilayah dada. Pikiran itu diperebutkan oleh nurani dan nafsu. Kalau yang menang itu nurani, maka pikiran tadi akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang akliyah. Kalau yang memenangkan itu adalah nafasnya, maka pikiran itu nanti akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sembarang. Jadi bukan akliyah, bukan sembarang. Cara berpikir yang tertib adalah cara berpikir yang mengikuti kaidah nurani. Tapi kalau cara berpikir yang mengikuti nafas, itu cara berpikirnya nanti disebut cara berpikir yang sembarang. Ya, saya membuat sketsa tentang itu ada di web, di halaman pertama web BMKD kita. Ya,
Maksud saya dengan sketsa itu agar kita lebih mudah gitu loh untuk memahami peta dari kedirian kita secara simpel. Di situ saya kasih judul sketsa sistem kedirian. Bahwa indera dan fisik kita ini berfungsi yang paling rendah, dia hanya sebagai prajurit saja. Dia digerakkan mau ke kanan, ke kiri, diam atau bergerak, itu yang menentukan adalah pikiran. Sementara pikiran itu mempunyai dua panglima yang ada dalam dada, yaitu nurani dan nafas. Nurani selalu mengajak kita kepada kebenaran dan Tuhan. Nafas selalu mengajak kepada kesenangan dan saya. Ya, pada awalnya begitu. Meskipun nanti pada jihadin nafas, pada proses manajemen memerangi nafas, nah nanti nafas itu bisa dididik oleh nuraninya sehingga keinginannya selalu bernuansa dengan kebenaran. Sementara yang menjadi pusat kedirian itu bukan lagi dia yang ego, tapi dia yang bertuhan. Itulah, maka pada saat nafas dan nurani itu sudah menyatu, maksudnya menyatu di bawah kendali nurani, itu yang disebut manusia yang utuh. Sehingga perintahnya itu menjadi sama, kehendaknya menjadi sama. Apa yang dikehendaki nurani, itulah yang dikehendaki oleh nafas. Apa yang disukai nurani, itulah yang disukai oleh nafas. Ya, itu berarti diri kita sudah utuh. Kalau diri saya sekarang ini masih pecah, karena perintahnya masih dua. Yang satu mengajak kepada Tuhan, yang satunya lagi mengajak kepada saya. Yang satu mengajak kepada yang penting benar, yang satu mengajak kepada yang penting senang. Gitulah. Ya, kemudian setelah kita mencoba mendudukkan posisi pada masing-masingnya, posisi nurani itu di sini, indikasinya itu begini-begini. Sementara nafas itu ada di situ, indikasinya begitu-begitu. Kedua unsur ini yang memperebutkan pikiran. Pikiran itu mekanisme yang mengkaitkan dengan otak. Ada di kepala, itu pikiran. Dengan pikiran itulah akal atau nafas itu mengontrol fisik dan indera kita. Ya, mata kita untuk melihat pornografi atau melihat keindahan-keindahan yang lebih suci mungkin, ya. Itu mulainya kan dari kehendak. Nah, kehendak siapa? Kalau mau melihat pornografi itu pasti kehendak nafas, mustahil kehendak nurani. Ya, begitulah kira-kira. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya kita bisa menangkal, mungkin ini terkait dengan hal-hal yang dari luar, agar kita bisa menangkap sesuatu yang dari luar itu dengan nurani. Misalnya yang dari luar itu informasi, iklan misalnya, atau ceramah-ceramah, sharing-sharing, pengajian-pengajian, atau mungkin membaca koran, melihat sinetron, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menangkalnya dengan nurani? Yang kata beliau tadi, nyaris tak terdengar. Ya, kalau yang selalu dikasih higien, yang selalu dikasih vitamin itu nafasnya, ya suaranya yang nyaring mesti nafasnya, ya. Kalau yang dikasih suplai vitamin itu nurani, ya nuraninya juga bisa kok berteriak kencang sehingga terdengar sangat jelas juga bisa. Itu masalah personal deh. Ya, ya begitulah.
kira-kira begitu. Semakin kita ini memberikan suplai kepada nurani, maka kekuatan teriakannya akan semakin tinggi. Demikian juga kalau kita semakin mensuplai vitamin-vitaminnya nafas, juga dia akan semakin, ototnya semakin kuat. Nah, menurut saya idealnya kedua-duanya disuplai, tetapi bobotnya berbeda, sehingga salah satu itu kita lebih bisa berharap lebih dominan. Ya, misalnya apa? Suplai-suplai ke arah nurani, suplai-suplai yang dibutuhkan untuk memupuk nurani agar ototnya itu bisa lebih kuat, agar pancarannya bisa lebih terang, agar suaranya bisa lebih nyaring. Iya, kita suplai dong, gitu ya, kita suplai. Nah, suplainya apa? Ada dua indikasi kuat yang saya sering pakai. Indikasinya itu adalah indikasi nurani ya. Dia itu selalu mengajak kepada Tuhan. Nah, jadi kalau ada suara-suara yang mengajak kepada Tuhan, berarti kita mendengar suara itu, berarti kita sedang mensuplai vitamin kepada nurani. Tapi begitu suara-suara ini, suara fitnah-fitnah, suara-suara hibah, suara-suara yang tidak